شر حاسد إذا Pengawas Yayasan Majelis Tilawah Al-Akbar, Bapak Guntur Ferry Wibowo, ST.MSI. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Majelis Tilawah Al-Akbar, Al-Ustadz Adi Kurniawan. Yang kami hormati, Direktur Utama Yayasan Majelis Tilawah Al-Akbar, Al-Ustadz Akbar Sandriyudo Diharso, SOSI MSI. Yang kami hormati, Bapak Ibu para donatur Pondok Pesantren Tahfizul Quran Tilawah Al-Akbar. Yang kami hormati Al-Ustadz dan Ustadzah tim guru Tilawah Al-Akbar, serta para tamu undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya hingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita dambakan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Para hadirin yang berbahagia, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tilawah Al-Akbar. Acara yang keempat, penampilan video dokumenter. Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Acara yang keenam, tausiah dan doa. Acara yang ketujuh, peresmian kantor Yayasan Majelis Tilawah Al-Akbar dan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Tilawah Al-Akbar. Acara yang kedelapan, penutup.
memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh saudari Almira Latifah Aji. Waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Tilawah Al-Akbar yang akan dipimpin oleh Al-Ustadzah Ika Ramadhani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
diri, jadi penuhi buku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cita-cita kami tertinggi, Kami guru tilawah al-akbar, mengajar dan mendidik para santri di bawah bimbingan Pak Kiai, mengabdi pada bumi pertiwi. Kami guru tilawah al-akbar, membangun generasi Qurani di bawah bendera merah putih, menjaga keutuhan NKRI. Allah ya Tuna, Ar-Rasul Qudwatuna, Al-Quran Dusturuna, Al-Jihadu Sabiluna, Al-Mautu fi Sabilillah, Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, membangun generasi Qurani. Cita-cita kami tertinggi, kami guru tilawah al-akbar, membangun generasi Qurani di bawah bendera merah putih, menjaga keutuhan NKRI. Allah ya Tuna, Ar-Rasul Qudwatuna, Al-Quran Dusturuna, Al-Jihadu Sabiluna, Al-Mautu fi Sabilillah, Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, membangun generasi Qurani. Cita-cita kami tertinggi, cita-cita kami tertinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, penampilan video dokumenter. Kepada yang bertugas, kami persilakan.
acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Majelis Tilawah Al-Akbar, Al-Ustadz Adi Kurniawan. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Hafiz, alhamdulillah dengan rawuh teman-teman kami. Yang terhormat Bapak Teguh Berbah, Bapak Agung yang kami hormati, beserta jajaran pemerintah di desa, Bapak RT 02 RW 01 Dusun Berbah Kalitirto yang dirahmati Allah, dan segenap warga masyarakat di Dusun Berbah, dan para tamu undangan dari masyarakat sekitar serta donatur yang telah memberikan support kepada Yayasan Tilawah Akbar dalam pembangunan pesantren Tilawah Akbar. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dimasukkan dalam umat beliau dan semoga mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mewakili dari Yayasan Majelis Tilawah Akbar. Sebelum saya jelaskan lanjut, saya ingin bercerita sedikit terkait dengan sejarah Tilawah Akbar. Sebelum kami menjadi sebuah yayasan resmi, dulu kita ngaji bersama-sama yang dibina atau dibersamai oleh Ustadz Akbar. Kemudian ada Ustadz Guntur juga dalam hal ini di yayasan juga. Kami ucapkan terima kasih juga dari pengurus yayasan, ada Pak Guntur selaku penasehat, dan Pak Rafiq juga selaku bendahara, dan Pak Arif sebagai sekretaris yang hari ini berhalangan hadir karena harus mendampingi putranya yang untuk di Surabaya karena mendapatkan melanjutkan di pendidikan di Surabaya untuk anaknya, jadi mempersiapkan kos dan lain-lainnya. Kami lanjutkan bahwasanya Tilawah Akbar ini adalah tadinya diawali dari semangat sekelompok orang yang semangat ngaji begitu, dan akhirnya dari rutinitas ngaji itu yang kita awali dulu ba'da isya sampai jam 1 malam, namun belajar alif batak begitu yang diajar oleh Ustadz Akbar gitu ya, dengan sabar setiap habis kerja. Dan kami ini memang latar belakangnya berbeda-beda. Saya dulu adalah pegawai swasta gitu nih. Kalau Pak Guntur itu beliau adalah memang atlet ya, badminton, istrinya juga, kemudian mempunyai usaha penyewaan pagur Pandiga yang ada di Corongan atau Dewan Corongan Maguwarjo, Jakarta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita kira-kira 11 atau 12 tahun yang lalu kita mau mulai ngaji, kita awali, akhirnya
kita tetap bersemangat ngaji sampai ya lancar. Lancarnya belum ada ukuran, belum ada metode ya. Nah, setelah ada metode, alhamdulillah kami mengikuti metode ini. Kemudian alhamdulillah awal pertama itu Ustaz Akbar yang sudah lulus menjadi guru metode UMI. Kemudian saya sebagai muridnya juga berlanjut menjadi guru metode UMI begitu. Nah, setelah itu kami berpikir bahwasanya bagaimana ilmu kita nanti bisa bermanfaat begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjutkan bahwasanya kita harus mengawali suatu kegiatan. Kalau kita semangat ngaji, bagaimana ya sedikit ilmu yang kita dapat kita sampaikan kepada target awal adalah keluarga kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Kemudian kita mengajak dari beberapa tetangga untuk bersama-sama ngaji. Dan alhamdulillah masyarakat menyambut baik. Ya, awal di titik pertama, unit pertama kita ada di daerah Sanggerahan Maguwarjo ya. Kemudian kami berhasil menuntaskan, tadi sudah dilihat di slide-nya di metode UMI, kami sudah menuntaskan. Sekarang sudah ke berapa Ustaz Akbar? Ketiga tuh munakosyahnya yang secara benar sudah ketiga kali ya. Kita diawali dari 2016 kita dulu mengawali. Nah, tentunya di Tilawah Akbar ini punya program-program yang disusun secara baik dan struktur oleh Ustaz Akbar, baik itu di internal tim Tilawah Akbar, kemudian juga di unit-unit pembelajaran. Dan alhamdulillah dari sistem yang kita jalankan ataupun dengan metode UMI sebagai metode yang kita pakai, alhamdulillah sekarang di unit TPQ itu ada 10 TPQ ya, mau 11 nih Ustaz Akbar ya. Insyaallah mau doanya gitu. Dan terus seiring berjalan tentunya amanah itu semakin besar, ngeten nggih Bapak Ibu. Amanah semakin besar sementara kita belum menjadi yayasan yang resmi, ngeten nggih. Jadi kalau Ustaz Akbar dulu itu sibuknya sampai 5-6 tahun itu ngurusin guru. Bagaimana guru itu standarnya baik, mengikuti pembelajaran dan semangat menjadi guru segi profesional itu memang kita membutuhkan waktu yang ekstra. Ya gitu. Dan Masya Allah kepada tim guru yang di sana itu adalah hasil didikan dari Ustaz Akbar yang memang sudah lulus gitu. Lulus dari pendidikan akademi Tilawah Akbar yang sekarang ini mendedikasikan, bahkan ada yang sudah mempunyai titik tertentu. Terima kasih. Dan tak lupa terima kasih kepada seluruh panitia yang juga termasuk dari tim Tilawah Akbar yang memfasilitasi acara ini dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kami lanjutkan, kemudian Tilawah Akbar ini berpikir bagaimana menjadi legal kalau sebuah organisasi. Ya, alhamdulillah di tahun 2022 Maret 2022 kita resmi menjadi sebuah yayasan. Karena adanya peraturan maka tidak boleh menjadi yayasan Tilawah Akbar, harus menambahkan satu kata lagi. Maka kami bingung, kemudian ya akhirnya dipakailah nama majelis, namanya Majelis Tilawah Akbar, sanes MTA jadi Yayasan Majelis Tilawah Al Akbar. Nah, alhamdulillah setelah kita berkegiatan tentunya harus punya kantor. Nah, soalnya bingung mau punya kantor di mana gitu. Ya alhamdulillah sebelum dibentuk timnya itu berdiskusi, kami ditunjuk oleh pembina langsung untuk menjadi ketua begitu. Akhirnya saya berpikir, saya juga memulai membangun, sebenarnya mau bikin rumah pribadi sini Bapak Ibu sekalian. Akhirnya karena kebutuhan dari yayasan untuk membersamai santri-santrinya dan memberikan untuk tempat untuk suatu tempat yang jelas dalam legalitas, maka kami mempersilahkan secara pribadi, kami sekeluarga mempersilahkan jika memang layak untuk digunakan untuk kegiatan Tilawah Akbar, saya mempersilahkan. Statusnya memang dari punya saya pribadi, tapi untuk kegiatannya saya persilahkan untuk Tilawah Akbar untuk bisa memaksimalkan. Nah, alhamdulillah juga dalam pembelajaran di TPQ kami juga
alhamdulillah juga ya qadarullah mendapatkan santri-santri yang memang pilihan diberikan kepada TPQ kami, termasuk Ananda Almira ini, dan sekarang sudah mau proses menghafalkan berapa juz Ananda Almira? Juz 28 nggih, Masya Allah gitu nggih. Nah, alhamdulillah dengan itu dan keinginan itu juga bergabung dengan program dari Tilawah Akbar yang direkturnya langsung Tilawah Akbar adalah Ustadz Akbar. Kemudian bagaimana kita memfasilitasi santri kita untuk membuat sebuah lembaga, yaitu lembaga pesantren tahfidzul Quran Tilawah Akbar. Nah, karena rumah kami itu lantai 2, jadi yang lantai 2 monggo disilakan. Jadi gimana nggih? Lantai 1 untuk kantor, lantai 2 untuk Tilawah Akbar nggih. Terus kemudian saya di mana? Yo, saya nggak usah dipikirkan Ustaz. Pokoknya ada tempat untuk tidur ya tidak masalah. Insya Allah nanti tetap saya menyambangi di sini, saya yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi saya sudah matur pada Pak Duku, kemudian ke Bapak RT bahwasanya ini berkegiatan ini atas tanggung jawab dari saya, dan saya sebagai yayasan ketua yayasan tetap juga bertanggung jawab terhadap program-program ini, dan mohon doa pangestunya dan mohon izinnya untuk berkegiatan. Semoga kegiatan kami ini bisa bermanfaat. Dan adapun karena kami juga di sini adalah warga yang baru, kami derek untuk nanti sebagai warga baru ini terus pundi saya ini pun kami warga baru derek saja, termasuk program dan yang lain-lainnya. Kemudian kami juga memberikan instruksi kepada pengurus nanti yang unit TPQ ataupun tahfidzul Quran untuk bisa memfasilitasi warga masyarakat yang di sini jika memang nanti ingin bersama-sama belajar membaca Al-Quran, nanti kami fasilitasi. Begitu ya Bapak Ibu, nanti bisa disampaikan kepada warga. Tapi ya tempatnya nggih seadanya ngeten iki nggih. Nanti mohon doanya nanti kalau di tempat ini bisa lebih bisa ada dananya, kemudian kita bisa bersama-sama untuk memberikan yang terbaik bukan masyarakat melalui Al-Quran. Demikian. Intinya sederhana bagi saya pribadi dan keluarga. Jika itu memang panggonan saya, ya silakan dipanggonono. Jika itu memang lakonnya saya seperti ini, ya tinggal melakoni saja, tinggal menerima. Semoga apa yang bisa kita berikan di sini bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Adi Kurniawan selaku Ketua Yayasan Tahfidzul Quran Al-Akbar, serta Bapak Ustadz, dan kami hormati Bapak RT 02 RW 01 Bapak Slamet Widodo beserta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menghadiri acara pembukaan pondok pesantren serta tahfidz Quran Al-Akbar di Dusun Berbah. Harapan kami semoga apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Ketua dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang dicita-citakan oleh semua pengurus pondok pesantren Al-Akbar bisa tercapai. Kami selaku wakil dari Padukuhan Berbah mengucapkan selamat datang untuk Bapak Adi Kurniawan beserta keluarga, dan tentunya untuk kegiatan belajar mengajar Al-Quran
di Padukuhan Berbah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya, Tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Talkis Nurdianto LCMA. Dilanjutkan dengan doa. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Pak Duko, Pak RT, Pak RW, dan juga Ustadz, Ustadzah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah siang ini panas sama boten ya, cuman kemeringet mawon. Jadi alhamdulillah kita di Berbah, saya dari Gamping, Berbah, sama-sama Sleman gitu ya. Di sana juga gak hujan, sini juga tidak hujan. Alhamdulillah, berarti ada yang doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak hujan berarti ada yang berdoa yang menghendaki untuk tidak hujan. Kalau misalkan besok hujan, berarti ada yang doanya dikabulkan oleh Allah, gitu. Kalau sekarang ini ada yang ngantuk, berarti doanya ada yang dikabulkan oleh Allah. Hajatnya dikabulkan oleh Allah di ngantuk niku. Ya alhamdulillah. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan juga keadaan. Kita bisa duduk di tempat ini, berjalan ke sini, alhamdulillah. Karena Allah yang mengizinkan kita berada di tempat ini. Dan kita menghadiri acara pembukaan ataupun peresmian itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita datangi ini, yang kita hadiri adalah berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Okay. Kalau di tempat lain ada yang nata panggung, yang kita apa Bu? Campur sari 17-an. Di 17-an. Ada yang mulai tes sound sekarang, sudah mulai tes sound. Ada yang nanti menata panggung untuk lomba napa nih? Panjat pinang bahasa Berbah itu bagaimana? Panjat pinang ya? Yang itu si selorotan. Selorotan sih. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya pegang ini saja nggih. Anjir kata niki. Ben ngapa ketinggal seru. Bapak Ibu, tadi saya sudah siapkan kitab. Di dalam tas itu ada kitab. Saya kira mau pengawasan panjang lebar Bapak Ibu. Saya diminta sama Ustaz Akbar 15 sampai 20 menit saja. Saya cek jamnya nggih biar tidak salah. Sekarang jam kalih kirang 1/4. Berarti mangke rampungnya kirang rangkung nggih jam 3 nggih. Kirang rangkung nggih. Itu tanda-tanda aku lagi ten jadwal teng gampang wonten jadwal pada asar insyaallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara terkait dengan Al-Qur'anul Karim, tidak ada orang yang kemudian dihinakan oleh Allah karena dia berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak ada. Yang ada adalah siapa yang memuliakan firman Allah, maka dia akan dimuliakan oleh sang pemilik firman itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita dulu ngaji Quran teng surau neng masjid gitu, pernah ngangge senter Bu jenengan? Ngaji Quran ngangge senter. Senter di mana Pak ge senter? Senter di mana nek maka saya kira ini tanpa teplok. Kalau saya menangi, niku saya menangi. Dia cuma sebentar. Lepas niku setelah itu kepake lampu yang di kompon niku Petromax di kalau bagian kompon niku biasane. Maka digatolke, nek rada riap-riap didonke kemudian dicoki minyak tanah. Itu dulu. Tapi semangatnya luar biasa. Sekarang kita sudah ada listrik, kemudian juga kalau listrik mati
Gantinya apa? Genset. Luar biasa Pak. Diesel. Atau misalkan kita pakai lampu emergency atau pakai kamera di HP itu pun masih bisa digunakan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak belajar Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu, tentunya siapa sih orang tua yang tidak senang kalau memiliki putra putri bisa baca Al-Quran dengan baik. Nggak ada kemudian terus bapaknya semaput, ngopo Pak semaput? Anakku baca Al-Quran apa? Aku semaput. Semaput apa ya? Ngalake aku ya. Jadi yang benar sih tahu. Jadi pasti akan rasa senang. Mohon maaf. Nek bahasanya kurang kasar. Nek bahasanya kasar. Preman itu pun nyokolahke putranya di TPA. Iya. Diterken itu. Ngapain Mas? Akhirnya apa yang terkena aku neng TPA ngapain? Ben pinter ngaji. Lah kok iso? Iya ben ora kaya bapak ngoten Pak. Yang nakal pasti pengen anak ini ku saya. Luwih saya ketimbang dirinya. Ini ku yang ngoten niku, yang sepuh. Bapak Ibu, tahun 2019 saya tugas di Hong Kong. Hong Kong itu sebelah pun di Kalicuti. Kalau orang bilang dari Hong Kong, saya 2019 tugas di sana. Ketika mengajar, ada klinik Al-Quran. Tentunya orang Indonesia. Yang Jawa Tengah, mun sepuh Bu. Nek sepuh mungkin yesmonekula ditambah 2 kali lipat mungkin. Memang mun sepuh. Tak bilang, dia sebenarnya nenek-nenek, cuman untuk menghargai tak panggil ibu. Bu, jadi kan kok belajar Al-Quran. Yang dibaca itu masih kalau tidak salah masih antara atau huruf hi dengan ho itu. Bu, jadi kan ngapain belajar Al-Quran? Kan Bun Sepuh kan nanti juga akan balik ke tanah air Pak. Kata sang ibu ini, karena masih jilid 2 itu mengatakan, Pak Ustadz, meskipun saya sudah tua Pak Ustadz, saya tuh ingin ketika nanti pulang ke tanah air, kontrak habis kerja di Hong Kong, pulang ke tanah air, saya ingin mengajarkan cucu saya itu bisa baca Al-Quran. Dia ingin bisa mengajarkan Al-Quran pada cucunya. 2019 itu masih jilid 2, pakai kitab yang ada di sana. Itu orang tua itu. Jadi semangatnya sampai demikian itu, belajar Al-Quran sampai ke Hong Kong. Jadi kan purun Pak, belajar Al-Quran di Hong Kong Pak. Saat ini karantina, 5 sampai 7 hari kalau masuk Hong Kong. Per hari ini masih ada karantina. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dengan kertas PKU gitu, PKU setting gamping. Gadah rencang. Tugasnya adalah bimbingan rohani. Masih muda. Kalau ada yang lagi sakratul maut Bapak Ibu, itu nanti didampingi, ditalkin. Itu salah satu tugasnya. 8 dari 10 orang yang didampingi ketika sakratul maut. Belum sampai sakratul maut, masih bisa berbicara, tapi sudah yang pun nemen ngaten deh. Nek saiki sore nemen apa Pak? Sekarang, nek nemen Pak, kan nemin Pak. Niki sak derenge nemen. Jadi mereka yang kemudian sakit itu masih ingin dibacakan Al-Quran di sampingnya. Memang saya tanya, saya kalau ketemu bimbingan rohani tak tanya, punya kisah apa yang bisa saya sampaikan pada jamaah? Menyampaikan cerita tadi, 8 dari 10 orang yang akan meninggal itu ingin didengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Dari mereka Bapak Ibu, ada yang sama sekali tidak pernah nyentuh Al-Quran. Itu pengakuannya. Jadi Muslim, nyekel saja itu nggak pernah, megang saja itu tidak pernah, apalagi membacanya. Ada yang kemudian jarang-jarang baca, kemudian ada yang sering membaca dan dia kangen untuk mendengar bacaan karena tidak mampu lagi untuk membaca sendiri. Maknanya, apakah kita untuk dekat dengan Al-Quran harus nunggu 6 rien lagi nanti dekat dengan Al-Quran? Kan gimbotan toh. Mumpung kita seger, gitu, tesih nem, kenapa? Apa nih kita kata, nama mulai kuat, mumpung masih muda, semangat, yuk kita kaji Al-Quranul Karim. Tidak ada kata susah di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Qamar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita mulai dari ayat yang ke-17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan lidzikri pada Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana, telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri untuk peringatan. Fahal mim muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi Al-Quran itu gampang Pak, Bapak Ibu. Kalau dipelajari itu gampang, karena tidak ada yang susah.
Jadi kan menawi perso bahasa Arab, ada satu syair mengatakan ketika orang Arab naik kuda kemudian jatuh, diketawain, kan lucu. Yang Arab kan biasanya naik kuda, nah ini kok jatuh, diketawain. Maka yang jatuh itu mengatakan, malakum takakatum alayya katakaku ikum ala kulli jinnatin ifrankiu ani. Malakum takakatum alayya katakaku ikum ala kulli jinnatin ifrankiu ani. Mau ngulangi? Banyak mau ngulangi. Mau nggak diulangi? Malakum takakatum alayya katakaku ikum ala kulli jinnatin ifrankiu ani. Sakit tuh? Itu bukan Al-Quran, makanya susah sih. Itu bukan orang Arab. Di dalam Al-Quran tidak ada yang susah untuk diucapkan seperti tadi, malakum takakatum alayya katakakum kakak. Nah itulah. Ketika orang Arab kemudian mau apa? Angon itu artinya apa Pak? Angon Pak. Nek memiliki angon apa Bu? Angon. Nek tiang Arab angon onton itu, kemudian ontane ning semak-semak. Tarok tuha tar'a fil hu. Tarok tuha tar'a fil hu. Tuh pijat dengan sakit Pak. Hu. Malah nanti keselak-selak loh ya. Keselak-selak. Itu bukan Al-Quran, makanya susah. Dan di dalam Al-Quran tidak ada yang susah untuk diucapkan seperti itu. Al-hu itu artinya adalah semak-semak. Semak-semak itu hu. Dan masih banyak di dalam bahasa Arab yang kalau pengucapannya itu ya susah seperti tadi, itu baru 2 contoh saja. Di dalam Al-Quran tidak ada yang susah. Gampil. Al-Fatihah itu jumlahnya pirang ayat Bu? 7 Al-Fatihah kalau kita baca dalam sholat berapa kali sehari semalam? Minimal pinten? Kata 17 kali kan, karena 17 rakaat di dalam sholat kita. Maka surah Al-Qamar 17 kemudian Allah ulangi dalam ayat 22, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah ulangi pada ayat yang ke-32 dan Allah tutup pada ayat yang ke-40. 4 kali pengulangan dan jaminan Allah bahwa tidak ada yang susah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bapak Ibu jadi kan tafsir Al-Qur'an Al-Ibris. Pernah nggak Bu? Pernah mirang Al-Ibris. Quran Al-Ibris itu terjemahannya pakai bahasa Jawi. Ibris, Jawi, tulisannya Jawi, Ibris, Al-Ibris, buatan iblis, buatan Ibris. Itu saya di rumah kok ada. Kebetulan Bapak dulu pernah belajar itu. Tapi sekarang kok kayaknya nggak ada juga ya. Pasti bahasa Jawi, iku itu. Itu. Dan sekarang ini kemudian Al-Quran ada Arabnya, kemudian di bawah ada Latinnya. Ada Latinnya. Alhamdu misalkan alif lam ha a m d u alhamdu. Jadi yang kemudian susah membaca Arabnya masih bisa membaca yang Latinnya. Itu ada. Terus ada terjemahannya, dikasih kemudahan lagi terjemahan per kata. Bi dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, terus sampai selesai. Dari juz yang pertama sampai juz yang terakhir. Mudah. Kalau misalkan kurang besar Pak, ada Quran tahajud namanya. Itu besar. Itu nggak ketinggal. Biasanya kalau dipakai salat tahajud, tinggal dibuka, kemudian nanti dibaca. Ada yang lebih besar lagi, Bapak Ibu. Yang Masjid Jawa Tengah Pak. Masjid Agung Jawa Tengah. Yang dulu pernah didatangkan ke UMY, dipinjam pada waktu Festival Al-Quran. Itu ukurannya menawi kurang langkung ya, semeter 8 senti. Kali itu satu halamannya memang agak besar, tapi tidak untuk dibaca sehari-hari. Karena itu adalah karya menjadi Quran terbesar yang ada di Indonesia. Ada Al-Quran yang paling kecil. Jadi mungkin dua ruas jari kita aja kecil. Bacanya harus pakai mikroskop. Pakai mikroskop Pak Dewa. Ada, dulu pernah didatangkan di sportorium UMY ini. Kemudian ada Al-Quran yang tanpa sampul. Jadi kalau buka Al-Quran itu sudah mulai surat Al-Imran. Al-Baqarah di mana? Al-Fatihah. Wes terjebol. Gimana? Kan banyak di surah-surah Al-Quran yang kemudian tidak terawal. Dan tentunya Bapak Ibu, siapa yang rumahnya tidak ada Al-Quran, bilang sama Ustaz Akbar. Insya Allah akan didatangkan Al-Quran. Kita lanjutkan.
Karena Al-Quran ini, ibu bapak jamaah rahimakumullah, itu menjadi pedoman bagi kita. Semua ada di dalam Al-Quran. Pengen mencari nopawai, ada di dalam Al-Quran. Mau cari apa? Mau cari pasangan, ada di dalam Al-Quran. Gitu? Tinggal cari ayatnya. Mau cari menantu bapak ibu, ada di mana? Di rumah tahfidz Al-Quran ini, tilawah Al-Akbar. Ada juga, kalau menantu juga banyak. Mau buat apa? Mau olah makanan, mau ngolah makanan juga ada. Kalau mau ngolah makanan juga ada. Tetapi memang Al-Quran tidak memberikan solusi langsung secara spesifik. Ada yang secara umum, kemudian ada yang spesifik ada. Kebanyakan secara umum. Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada yang tahu kalau kamu tidak tahu. Kan disuruh tanya kita. Disuruh tanya. Bagaimana Pak RT mimpin rapat? Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada yang ngerti. Kan disuruh bertanya. Menjadi penting bagi kita Bapak Ibu, kalau membaca Al-Quran harus paham maknanya. Kenapa harus paham? Iya, karena dia adalah petunjuk. Dia adalah petunjuk. Misal kalau Bapak Ibu tumbas sepeda motor yang baru, ada nggak buku panduannya? Ada. Tumbas HP, ada nggak buku panduannya? Ada, gitu? Tumbas apa boleh? Kompor gas ada nggak panduannya? Ada. Bagaimana pasang selang LPG-nya itu ada, paling nggak ada aturannya, tanda petunjuk itu buku panduan. Bisa dipahami nggak? Mudah. Nama juga panduan, harus mudah dipahami. Bagaimana panduan tidak bisa dipahami? Al-Quran itu mudah untuk dipahami bagi yang mau memahami. Maka orang yang membaca Al-Quran akan Allah muliakan. Ibu-ibu baca Al-Quran, Allah akan muliakan. Bapak-bapak yang baca Al-Quran akan Allah muliakan. Misalnya ngapunten, di sini nggak ada yang punya hutang kan Bapak Ibu? Hutang-hutang ya? Hutang-hutang sing gede maksudnya. Kata-kata. Orang kalau misalkan ditagih hutang, mesti nagih hutang teko. Kemudian kita terus baca Al-Quran, baca Al-Ikhlas, ditunggoni. Oh, apa ditagih hutang ternyata isi maca Quran. Selesai Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Mau ditagih, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Sing nagih pikirane engko nek bar al-falaq engko paling lewat rampung tak tagih aja. Ternyata selesai. Wa min syarri hasidin idza hasad, mau ditagih Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa boleh? Surah An-Nas. Sampai selesai mas pikirannya, aku ngerti iki harus kisah terakhir dengan Al-Quran. Gak mungkin ada juz 31, gak mungkin gitu. Ditunggu. Minal jinnati wan nas. Mau ditagih Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Balik lagi soal Al-Baqarah. Ya Allah, apa ditagih hutang malah mau Quran? Gak jadilah, gak jadi. Gak situ ditagih. Jadi menyelamatkan juga itu ya. Bacakan bisa menyelamatkan juga. Jadi gak jadi ditagih, besok aja nagih. Masa harus nunggu selesai baca Al-Baqarah selesai 286 ayat. Berapa jam itu? Bisa 3 jam itu baru selesai. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, satu penelitian di Inggris. Kalau kita baca Al-Quran, itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri bapak ibu? Kalau anda jadikan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Kenapa konduan mengisar? Dari kanan ke kiri. Dengan versi fovea. Mata kita ini ada namanya fovea mata. Fovea mata itu yang menyebabkan kalau kita nengok ke kiri kemudian bisa ke kanan. Itu adalah karena tarikan otot fovea mata yang ada di mata kita. Kalau mata ini sering membaca Al-Quran dari kanan ke kiri selesai, kemudian ke bawahnya lagi kanan ke kiri selesai, ke kiri selesai, ke kanan lagi, ke kiri lagi, itu menyehatkan mata. Jadi orang yang kemudian sering membaca Al-Quran kanan ke kiri, itu matanya relatif lebih sehat. J. Makanya dimulai sejak kecil, sehat ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Sami aja Pak Ustadz, kita lihat sepeda motor dari kanan ke kiri, nanti balik mana kanan kiri, benten. Tetap benten. Itu dengan sepeda. Nomor kali, orang yang membaca Al-Quran dan sering-sering membaca Al-Quran, terlebih kalau kita ada yang dihafal dari Al-Quran, mohon maaf, itu bisa menghindarkan diri dari kepikunan. Pikun Pak. Maka terus, Bapak-bapak, otak ini bekerja, mengingat, menghafal, melafalkan, terus bekerja. Jadi kalau misalkan ditanya, insya Allah bisa jawab, meskipun jasmani sudah sepuh. Karena dia berinteraksi dengan Al-Quran.
daripada baca majalah, napa koran, napa benten. Niki Al-Quran kita baca. Ada manfaatnya, betul-betul ada manfaatnya. Jadi gak pernah kemudian dihinakan. Oleh karena itu, kemudian kita lihat ibu bapak jamaah rahimakumullah. Dalam surah Toha 124, 125, 126. Oh, Ziz sudah habis waktunya. Ada mic lagi. Ada mic lagi. Eman, masa jauh-jauh dari Sleman, dari Gamping ke sini kok Pak ya? Perjalanan tadi lebih 35 menit kurang lebih. Masa ceramahnya cuma 15 menit kita. Saat langsung ini jam 2, 15 menit. Saya teruskan dikit Bapak Ibu. Dalam 124 surah Toha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, gak mau diceramai pakai Al-Qur'an, gak mau mendengarkan Al-Qur'an, marah-marah kalau dengar Al-Qur'an, putrane mau Al-Qur'an kemudian disengeni, garwane mau Al-Qur'an kemudian dimarahin. Barang siapa yang demikian, maka Allah akan jadikan hidupnya menjadi sempit. Itu disebut. Hidup jadi sempit itu artinya satu adalah banyak masalah dalam kehidupannya. Nek tanduran dia rusak, ngoten niku. Nek kerja nggih boten sukses niku, itu hidupnya menjadi sempit, enggak tenang, uripnya niku boten tenang. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan besok dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta Bapak Ibu. Maka dia ini protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Dalam keadaan buta. Dulu saya itu bisa melihat ya Allah. Kenapa sekarang jadi buta? Matanya nggak bisa melihat Bapak Ibu. Mau teriak, manggil anaknya nggak dengar, manggil saudara nggak dengar, manggil suaminya tidak dengar, panggil istrinya nggak dengar. Karena banyak. Pada masa kan banyak orang. Jika Allah beritahukan kepadanya, qala kadzalika atatka ayatuna famasitaha. Yang demikian itu wahai manusia, kenapa kami butakan matamu? Dulu kami datangkan Al-Quran, kamu melupakannya, kamu mengabaikannya, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak lihat. Maka pada hari ini di mana dikumpulkan oleh Allah, kemudian dicuekin oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, tidak digubris oleh Allah, itu menyakitkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena di Al-Quran ketika di dunia masih seperti itu. Coba Bapak Ibu mengalami di rumah ada TV nggak Bapak Ibu? Kabar orang yang kemudian menginjak Al-Quran, yang bukan terakhir sih, beberapa bulan yang lalu, kalau di luar negeri kan ada yang menulis karikatur Rasul, membuat karikatur Rasul SAW. Ujung-ujungnya mati kecelakaan, padahal dikawal polisi. Belum lagi orang yang kemudian sengaja menginjak Al-Quran, kakinya Allah kasih pelajaran, kakinya menjadi berpenyakit. Setiap orang yang kemudian merendahkan Al-Quran, Allah akan rendahkan. Setiap orang yang memuliakan Al-Quran, Allah akan muliakan gitu. Maka biar kita pilih, kalau misalkan kita belum sepenuhnya mengamalkan Al-Quran, maka kita menjadi orang yang mempelajari Al-Quran, atau kita menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran. Dengan tinggal milih orang yang belajar Al-Quran, nopo mengajarkan Al-Quran. Sinau Al-Quran, nopo ngajari Al-Quran. Pilih putih Bapak Ibu. Ibu-ibu pilih putih Bu. Pilih nempeken, nopo sinau Al-Quran. Itu yang jadi pilihan, itu jadi pilihan. Kalau kita tidak mampu untuk mengajar, berarti kita harus belajar. Kalau kita belajar dan kita lihat, oh anak-anak kita sudah pintar, bacaannya udah bagus, minta diajari, tidak apa-apa. Jangan tidak merasa malu, gak usah isin, betul usah isin Bapak Ibu. Karena itu adalah anak kita. Daripada nanti kemudian tidak ada yang kita berikan kepada Allah dari Al-Quran ini. Maka ada satu hadis menyebutkan bahwa asyamu wal Quran yashfa'ani li sahibina yaumal qiyamah. Orang yang berpuasa, puasa dan Al-Quran itu bisa menjadi syafaat, penolong bagi pemiliknya besok di hari kiamat. Lalu kalau kita nggak punya puasa, Ramadan juga nggak puasa, kemudian Quran juga tidak kita baca, gimana kita mau memiliki penolong? Mumpung kita masih berada di dunia dan
Apalagi ngapunten, Bapak Ibu, alhamdulillah tanggane jenengan nonton rumah Al-Quran, maka gunakanlah untuk belajar Al-Quran. Dikirim, putra-putrinya dikirim, nanti nyampe rumah nanti ngajari jenengan, boleh. Atau misalkan sekelompok Bapak Ibu di RT Meriki, RW Meriki, dukung Meriki, yuk buat kempalan, bapak-bapak sendiri, nanti ibu-ibu yang mbak sendiri. Nanti ngaji tahsin, buat sebarang buat 10 menit, nopo kang 11 menit, ingatan. Nah, makanya dilanjutkan kalian rapat. Itu nopo-nopo, ada yang dipelajari biar berkah, kumpulan itu nggih berkah. Ibu-ibu nggih ngoten, sak derenge ngrumpi nggih maos Al-Qur'an. Ben seimbang ngoten nggih. Ngoten. Maka ditingkatkan lagi untuk mengkaji makna daripada Al-Qur'an. Kalau kita baca surat An-Nas, nah surat terakhir nih Bapak Ibu, surat terakhir. An-Nas itu jumlah ayatnya pinten? Cobi? Sama apa sedasa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudah boleh? Minal jinnati wan nas. Pinten Bapak Ibu? 6. Al-Falaq pinten? Ayatnya. Gangsal leres. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. 6 tambah gangsal pinten? 11. 11 ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW melepas 11 ikatan sihir. Gitu. Rasul itu pernah disihir. Seorang nabi, seorang rasul, makhluk terpilih, kekasih Allah itu pernah tersihir. Rasul itu pernah disihir. Kita tiang berban itu sakit disihir apa boten? Milih disihir apa nyihir? Nggih boten kali-kali. Enggak mau disihir, enggak mau juga jadi penyihir. Siapa yang menyihir Rasul Bapak Ibu? Siapa yang menyihir Rasul? Yang menyihir Rasul adalah penyihir. Yang lima tentang kan gitu. Sing damel roti sinten? Tukang roti. Lah sing nyihir Rasul, tukang sihir namanya Labid bin Aqsam. Niku menyihir Rasul. Rasul pernah disihir sehingga Rasul seolah-olah sudah melakukan perbuatan padahal belum. Seolah-olah sudah sholat asar padahal belum. Dan Rasul merasakan pusing. Pusing tapi pusingnya itu ringan. Pusing ringan. Oleh karena itulah Allah utus malaikat Jibril untuk meruqyah Rasul SAW. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dzika. Kemudian diturunkan surah Al-Falaq dan An-Nas. 11 ayat dibaca, kemudian melepas 11 ikatan sihir dan Rasul menjadi sehat seperti semula. Sehingga kalau kita membaca ayat Al-Quran atau surah-surah pendek dalam Al-Quran, mari Bapak Ibu kita mulai pahami maknanya apa gitu. Nek bapak-bapak biasanya Pak, dulu menawi jenengan terseneng, nek menawi tersemot. Kalau mau satu juz Al-Quran biasanya pinten menit gitu. Setengah jam apa sak jam? Pinten Pak, biasanya Pak. Sekali duduk ngoten niku, satu jam niku pinten menit. Kayak menit, cepet aja. Kirang langkung sejam nggih. Nggih, kirang sejam ya. Nek sepertiga Al-Quran berarti sedoso juz. Nek sedoso juz 10 juz bisa jenengan baca nggak semalam selesai? Sekali duduk satu malam bisa nggak menyelesaikan 10 juz? Nek pas Ramadan kata niku Bapak Ibu. Kalau Ramadan kan kita selesai sering membaca Al-Quran, selesai sholat tarawih. Itu biasanya dibaca berapa juz? Mau saya berapa menit? Mungkin mau saya setengah jam gitu. Atau 12 menit atau seperempat jam. Ngobrolnya pinten jam? Jagungannya pinten jam? Nggih betah. Kita Rasul SAW itu pernah tanya kepada sahabat, ayu jizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Qur'an fi lailatin. Apakah kalian mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Sepertelonnya Bapak Ibu. Kalau Al-Quran itu 30 juz, sepertelonnya pinten? Sudah 10 kan? Bisa nggak 10 ini dibaca dalam satu malam? Berat, laras. Oke, insya Allah. Jadi berat. Oleh karena itulah kemudian Rasul memberitahukan pada kita ada satu surah kalau kita baca itu pahala yang sama seperti orang membaca sepertiga Al-Quran. Surah apa niku? Al-Ikhlas.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul wallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita baca, sekali membaca itu, maka pahalanya sama seperti orang membaca sepertiga Al-Quran. 3 kali hatam sih. Kul huwa ayat kesuat leres deh. Oleh karena itulah, paling tidak Bapak Ibu, kalau misalkan kita sambil kerja, entah itu lagi rehat, ada yang kita lantunkan dari Al-Quran. Bahwa jenengan mau hulhu, nopo al-falak, nopo an-nas, nopo trikul, nopo lainnya sebagainya. Mungkin bermanfaat dan nanti bisa kita sambung pada lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghara. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Makatan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mugi-mugi bermanfaat. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya, peresmian kantor Yayasan Majelis Tilawah Al-Akbar dan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Tilawah Al-Akbar yang akan dipimpin oleh Bapak Guntur Ferry Wibowo STMSI, didampingi oleh tim Yayasan, Bapak Dukuh dan Ketua RT. Dilanjutkan foto bersama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan Bapak-Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman pengurus Majelis Tilawah Al-Akbar, saya ditugaskan teman-teman untuk mewakili hadis untuk membuka untuk meresmikan kantor Yayasan Tilawah Al-Akbar dan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Tilawah Al-Akbar pada hari ini Ahad 31 Juli 2022 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita bersama-sama kita memotong kita, insyaallah tempat ini bisa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan nanti bisa memberkahi di daerah sekitar sini. Demikian guys, kita potong, nanti kita sama-sama membaca Bismillah bersama-sama.
Kita mulai. Mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, telah kami resmikan kantor Yayasan Majelis Tilawah Akbar dan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Tilawah Akbar. Semoga bisa diterima di berkah dan semoga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rames. Lihat dulu. Dah. 1, 2. Langsung. Bentar dengan tim sekali satu lagi dengan tim. Kemudian tim guru tilawah Al-Akbar untuk persiapan mengambil foto bersama. Apa langsung gabung? Silakan untuk tim guru tilawah Al-Akbar langsung bergabung untuk pengambilan foto bersama. Langsung. Cukup. Yang mau yang perempuan duduk apa laki-laki? Gak apa di sini, gak apa kok. Sudah, gak apa di sini. Coba dulu, masuk enggak? Masuk, Sat. Sudah? Masuk enggak? Siap? Siap? 1, 2. Terima kasih telah disampaikan. Acara selanjutnya ramah tamah kepada para hadirin untuk menetap di tempat masing-masing. Mbak di sana aja kurang berapa nanti?